Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kuliah online untuk presentasi multimedia 2 hari Kamis tanggal 9 April 2020. Baik, coba laporkan progress report untuk desain multimedia interaktif kami. Oke, silakan Umi dari ini dulu. Oke, ini. Ya. Saya, Pak. Ya. Ditampilkan apa yang sudah saya buat, apa diterangkan saja? Ya, tampilkan sekalian dong. Jadi lihat. Saya baru buat ini, Pak. Icon, button, sama yang pop-up gitu. Ya. Karena nanti kan temanya ada sedikit gamenya sama kayak hologram futuristik gitu, Pak. Kayak teknologi futuristik. Oh, ya. Teknologi futuristik ini. Oke, ini untuk rancangan tenakan dan buttonnya. Oke. Ya, Pak. Sama baru buat rancangan itunya, sub-sub materi, tapi di kertas masihan, Pak. Ya, coba ceritakan gimana tuh nanti. Yang strukturnya bagaimana? Di kertas. Oke. Ini untuk nanti suasananya, jadi suasana mood desainnya itu apa? Futuristik nanti. Iya, kayak hologram futuristik gitu, Pak. Oke, karena hologram futuristik. Teknologi futuristik. Ya. Ya, ini gaya desainnya ya. Nanti kamu rumuskan konsepsi gaya desainnya itu ya. Jadi di PowerPoint apa gimana, Pak? Ya, di PowerPoint kan. Semuanya nanti disajikan nanti di PowerPoint bahwa konsep-konsep yang berkenaan dengan aspek desain itu bisa dijelaskan alasannya. Jadi termasuk konsep umum, juga konsep khusus yang berkenaan misalnya tentang ini yang kayak ring itu apa itu? Yang itu gambarnya. Yang ini, Pak. Ya. Sebelah kiri. Apa yang ini? Ya. Itu apa itu? Ini nanti kan ini kayak apa ya? Di game Mobile Legends itu, Pak, kayak ada ring-ring rankingnya gitu lah. Ini nanti saya buat tengahnya nanti ada icon GUI-nya nanti kayak next, apa
preview apa gitu. Dan nanti ininya saya masukkan di sini. Ya. Oke. 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 Ya. Ya, cukup. Coba kita beralih ke Arni. Gimana Arni? Ini mah laptopnya error, Pak. Halo? Laptopnya malah error. Apanya? Laptop mau saya taruhkan malah laptopnya error. Ya, ceritakan sampai di mana kamu bertemu? Saya baru background terus icon gitu, Pak. Nanti tema warnanya itu saya milih warna oranye. Apa? Kalau untuk tema warnanya saya milih warna oranye. Warna orange. Baru dibikin desain background-nya. Iya. Oke. Background, icon, terus untuk menu sama sub menunya. Oh. Ya. Baik. Nanti konsep umumnya apa kemarin? Konsep visual globalnya apa? Konsep sebenarnya mobil flatline kalau di Apa? modern design, modern flat design. Modern? Flat design. Oh, modern flat design. Oke. Ya, itu konsepnya ya. Nanti Iya. disebarkan dalam PPT ya. Coba dibikin konsep desain tersebut, modern Iya, flat Pak. design itu seperti apa, konsepsinya, lalu nanti visual kreatifnya juga seperti apa. Ditampilkannya di dalam desain-desainmu kan kamu sudah mulai bikin ikon-ikonnya itu kan, kemudian juga backgroundnya. Nah itu implementasi konsep itu di dalam tampilan visualnya seperti apa? Coba dijelaskan dalam PPT-nya. Ya. Jadi desain itu tentu penggunaan unsur visualnya itu apa saja misalnya ya. Kemudian juga bentuk-bentuk visualnya itu kalau dia merupakan tanda tentu secara denotatif, secara apa yang terlihat itu sebenarnya dia bentuk apa. Kemudian dia mengandung juga kalau ada yang mengandung makna lainnya ya tentu kamu akan terangkan ini maksudnya untuk apa maknanya dengan tampilan seperti itu. Ini kan konsepsi ya. Jadi contohnya misalnya penggunaan warna orange. Warna orange itu kalau secara teknisnya kan tentu orange-nya itu ada komposisi warnanya. Orange kan komposisi CMYK-nya seperti apa, misalnya demikian. Ya. Kemudian juga secara konsepsi dia, kenapa kamu menggunakan warna orange itu untuk menjadi tampilan visual buat media pembelajaran itu, tentu tidak hanya sekedar indah, tapi juga bagaimana dia bisa menyampaikan pesan dengan baik dan terkait dengan audiensnya ataupun terhadap substansi materinya ya nanti keterkaitan desain itu dengan visualnya itu dengan tujuan ataupun dengan persoalan komposisi ya, teknis komposisi itu coba diterangkan ya. Oke. Selanjutnya supaya Pak, dia akan lihat ke Suryani dulu. Gimana Sur? Ini Sur.
Ya, kamu belum presentasi ke kemarin. Coba dipresentasikan apa yang menjadi capaian sebelumnya. Bisa enggak, Pak? Ya, silakan. Media pembelajaran merupakan sebuah sarana pembelajaran yang digunakan oleh seseorang dengan menggunakan alat yang untuk mempermudah dalam penyampaian materi. Dengan adanya media interaktif ini diharapkan dapat mengembangkan motivasi dan minat belajar dari siswa-siswi agar dapat bisa lebih memahami pelajaran. Untuk target audiennya, siswa kelas 2 SD. Dan untuk materi pembelajarannya, materi yang dipilih adalah bilangan pecahan meliputi bilangan seperempat, setengah, dan 3/4 yang akan diterapkan pada benda-benda yang sering ditemui sehari-hari seperti kue, terus pizza, dan lain-lain. Pokoknya yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari gitu, Pak. Terus kunci atau ide pesan utama. Ide pesan utama tentunya untuk memotivasi siswa agar mungkin dalam mempelajari pelajaran dan lebih semangat dalam belajar. Terus gaya atau tone didesain dengan menggunakan karakter anak dan disertai gambar-gambar lucu dengan tema sesuai judul. Ya, Pak. Ya. Nah, ya. Yang perlu kalian siapkan mungkin juga naskah, ya, naskah materi, ya. Yang kemarin kan Umi sama Arni membuat ringkasan ya, ringkasan naskah materi ya. Arni Pak kayaknya yang udah buat. Oh, yang buat Arni. Arni. Vivi ya? Vivi kayaknya. Hah? Vivi yang katanya Pak. kemarin bikin, Oh, yang ya, kemarin ya, tuh bikin ya. Vivi. Ya, coba nanti kamu bikin apa namanya ringkasan ya. Jadi bagian dari creative brief itu kan tentu akan ada naskahnya nih. Ya, setelah creative brief itu kamu lengkapi dengan naskah. Ini sebenarnya untuk memudahkan kamu menyiapkan kan dari sumber materi yang ada, kemudian akan kamu masukkan ke dalam konten media kamu, itu kan harus kamu siapkan dulu itu. Nah, itu penting kamu susun semacam ringkasan materinya, ya, supaya itu untuk memudahkan kamu nanti dalam penyusunannya. Ya. Oh ya, ini Bung Aulia sudah datang. Ya. Jadi Aulia, ya Aulia, Aulia kemarin membuat ringkasan materinya dalam bentuk apa? Masih dalam bentuk Word, Pak, masih acak-acakan gitu. Ya, disusun ringkasan materinya ya. Jadi kan nanti kalau dibuat pakai Word pun tinggal di copy, dipastekan ke media kamu kan. Ya. Tapi coba dikemas dalam naskah materi pembelajarannya, ya. Baik itu berkenaan dengan tadi narasi atau teks-teks yang akan digunakan di dalam tampilan nanti, ya, dalam konten pembelajarannya itu, ataupun termasuk mungkin soal-soalnya yang dipilih. Nah, itu mulai kamu susun ya. Semuanya ini bagi semuanya ya, dalam
Apakah dalam bentuk Word, ya nggak apa-apa dalam bentuk Word. Tapi sudah kamu susun berdasarkan sesuai dengan hierarki struktur menu yang akan kamu buat. Misalnya untuk bagian pendahuluannya apa saja materi yang akan muncul di situ. Jadi coba itu mulai dibikin ya. Jadi sekalian supaya nanti memudahkan kamu sudah ada dokumen persiapannya itu materi tadi. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan tentang ini naskah materi ini. Jelas? Jelas, Suryani? Jelas. Ya, jadi kan ini kemarin kan kreatif brief, ya, kreatif brief sudah dibikin. Kemudian berikutnya adalah kita sambil bolak-balik saja tidak apa-apa. Jadi desain sudah kamu mulai bikin visualnya tadi kan sudah ditampilkan si Umi sama si Ani. Kemudian yang ketiganya adalah sebelum ketiganya desain tadi kamu lengkapi dengan keterangan konsep, ya keterangan konsep. Jadi ini materialnya kita olah dulu sebelum nanti kita sajikan, tapi materialnya kita lengkapi semuanya. Ya. Jadi sudah ada nanti Pak Edi pasang di Classroom tugas 1 adalah creative brief, ya. Tugas 2 itu adalah desain, konsep desain visual, ya, konsep desain visual. Lalu tugas 3 adalah naskah materi media pembelajarannya, naskah materi pembelajarannya. Ya. Ya, ya. Ya, jadi itu. Ya, sekarang Aulia, silakan Aulia. Yang lain tadi sudah memaparkan progress reportnya. Kamu sudah sampai apa? Kalau ada presentasi silakan ditampilkan. Kalau ada visual juga ditampilkan. Ya, Aulia sudah sampai apa? Masih baru meringkas itu. Kemarin katanya udah meringkas, ini masih meringkas lagi. Desainnya gimana? Desainnya gimana? Gimana, Pak? Desain. Belum, Pak. Oh, kreatif brief kemarin kamu sudah presentasi belum sih? Kan kemarin saya nggak ikut. Oh, nah sekarang giliran kamu dong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi saya akan menjelaskan tentang konsep perancangan media pembelajaran interaktif. Media pembelajaran interaktif yaitu mata kuliah akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah suatu proses yang mempersiapkan laporan manajerial dan juga laporan keuangan. Hal ini berguna untuk memberikan informasi keuangan dan statistik yang akurat dan tepat kepada manajer untuk membuat keputusan jangka pendek dan jangka panjang. Proses ini untuk melakukan identifikasi, pengukuran akumulasi, analisis, penyusunan interpretasi, dan komunikasi informasi yang digunakan oleh manajemen untuk merencanakan, mengevaluasi, dan pengendalian dalam suatu entitas untuk memastikan sesuai kompatibilitas jenis sumber daya tersebut. Untuk kreatif briefnya, 1. Analisa masalah. Mahasiswa cenderung tidak menyukai cara penyampaian materi dengan model ceramah. Cara tersebut membuat motivasi belajar mahasiswa menjadi berkurang. Kejenuhan dan kebosanan adalah masalah utama mengapa mahasiswa kurang tertarik dalam pembelajaran tatap muka dengan pokok pembahasan yang cukup rumit. Kedua, target audiens. Target dari pembelajaran media interaktif akuntansi manajemen adalah mahasiswa dengan program studi komputer akuntansi. Pembelajaran ini dilaksanakan pada mahasiswa semester awal, yakni 3
3-4. Kemudian kayak ada tone. Yang sederhana tidak menggunakan terlalu banyak elemen grafis karena di usia mahasiswa mereka cenderung menyukai tampilan yang lebih berkesan sederhana, komposisi warna yang tepat serta mampu dipahami oleh pengguna. Tujuan untuk akuntansi manajemen lebih fokus terhadap kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna internal dan mempermudah mahasiswa dalam melakukan pembelajaran akuntansi manajemen dengan menerapkan sistem pembelajaran interaktif dengan berbasis komputer atau Android. Ide atau pesan utamanya, penyampaian materi dikemas dalam sebuah tampilan visual yang berkesan simpel namun mampu mempresentasikan mata kuliah yang disampaikan. Yang keenam, apa yang diharapkan? Yang diharapkan dari pembelajaran media interaktif akuntansi manajemen berbasis komputer atau Android ini dapat membantu mahasiswa profesi komputer akuntansi untuk memahami dengan mudah mahasiswa dan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Sudah, Kak. Ya. Ya. Jadi kita paling tidak sudah ada tiga tahapan ini ya. 3 tahapan. Yang pertama kamu mengumpulkan bahan untuk multimedia ini dengan melakukan observasi awal ya. Observasi awal. Tapi observasi awal ini agak tertunda dengan mungkin nanti setelah setelah keadaan bisa kamu lakukan observasi, anak-anaknya sudah siswa-siswanya sudah kuliah, sekolah ataupun kuliah, mahasiswanya itu bisa dilakukan observasi lanjutannya berkenaan dengan studi lapangannya. Jadi kita kan sumber data, informasi dan materi bahannya itu kan kita sementara dari dokumen-dokumen dulu sementara ya. Mungkin kamu sudah sedikit melakukan wawancara dengan gurunya ya. Gitu ya. Apa yang kamu lakukan di observasi awal itu, coba kamu supaya itu terekod menjadi satu dokumen, menjadi data, ya, kamu olah dulu. Ya. Misalnya wawancara, hasil wawancaramu itu kamu berikan catatan hasil wawancaramu itu. Kalau memang ada rekamannya ya dibikin transkrip. Jadi kalau memang ada transkripnya, tapi kalau paling tidak ada hasil wawancaranya apa saja yang kamu wawancarakan kepada guru bidang studi tersebut atau mata pelajaran mata kuliah tersebut ya. Itu jadi data-data itu diolah, artinya akan disajikan ya. Data itu akan disajikan bahwa kalau kamu pernah melakukan wawancara maka hasil wawancaranya apa, jadikan dokumen hasil wawancara, tuliskan gitu ya. Itu disusun dulu ya, sebelum. Kemudian kalau kamu punya foto, kamu observasinya berupa foto, maka foto tadi dideskripsikan. Ini foto ini keterangannya apa, captionnya dari foto tadi apa ini. Foto yang menggambarkan misalnya sekolahnya, lokasi. Ya. Kamu kan punya data lokasi. Oh, foto lokasi. Ini loh lokasi sekolahnya. Ini gurunya. Ini telah mungkin menceritakan profil gurunya. Gurunya telah mengajar mata pelajaran itu berapa tahun mungkin. Nah, termasuk hasil wawancara tentunya apa. Mungkin dia punya ide, punya apa yang sudah dilakukan. Nah, itu data-data itu coba dulu kamu mulai susun ya, data itu supaya bisa disajikan, ya, supaya nanti bisa dibaca dan menjadi dokumen datanya itu, ada dokumen datanya, ya. Termasuk sudah mulai diolah itu artinya apa? Data itu disajikan tadi Pak dikatakan. Kalau foto yang mungkin kita deskripsikan, ini foto apa? Ya, apa kayak keterkaitannya foto itu dengan
ini kan sebuah riset ya, sebuah riset, sebuah kajian, sebuah penelitian ya, walaupun untuk perancangan ya, penelitian untuk merancang suatu media pembelajaran ya. Nah itu data-data tadi disajikan. Jadi tidak hanya diingat-ingat bahwa saya pernah melakukan ini, saya pernah melakukan itu. Nah, mana buktinya? Mana datanya? Data hasil observasi itu akan menghasilkan data-data yang diperlukan. Nah, nanti itu penting dalam kita menyusun report atau dalam menyusun sebuah ya termasuk creative brief itu akan muncul ya sebenarnya munculnya dari data-data itu. Sebenarnya harus dilengkapi. Creative brief itu tidak hanya sebuah poin pokok-pokok poinnya saja, tapi termasuk di dalamnya nanti di dalam pembahasannya itu mestinya menjadi satu dokumen hasil riset pendahuluan tadi, gitu ya. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan tentang riset pendahuluan itu. Oke. Jadi kalian kan calon sarjana, dan di mata kuliah ini kan mata kuliah di tingkat akhir ya, ini mata kuliah di tingkat atas ini setelah tengah. Di tingkat atas ini bukan di tingkat awal lagi, maka model risetnya harus mulai dilakukan dengan metode-metode kajian-kajian ilmiah ataupun kajian-kajian riset yang standar daripada sebuah riset akademik perguruan tinggi ya. Jadi sebagai calon sarjana kan kalian juga akan menjadi calon peneliti juga, ya, calon peneliti ya, yang mampu melakukan kajian, mampu melakukan penelitian, baik penelitian konseptual, penelitian lapangan, ataupun penelitian perancangan suatu produk, desain. Itu desain ini, langkah desain itu sebenarnya kalau dalam tingkat akademik juga merupakan langkah penelitian ya. Jadi coba kalian bikin nanti ya ini bertahap ya, bertahap itu lengkapi. Satu, coba kalian lengkapi tadi konsep desain itu, coba kalian susun lah ya. Sekarang kalian sudah buat visualnya tadi, Umi, Arni sudah bikin visualnya, Aulia sudah bikin visualnya belum? Belum. Ya, nanti dibikin visualnya ya. Lalu Umi dan Arni dilengkapi dengan konsepnya, ya, konsep visualnya seperti apa? Ya. Jadi nanti aspek komposisi, aspek desain, ya, aspek bentuk, aspek makna itu hal-hal yang terkait yang membutuhkan penjelasan akademik. Coba kamu deskripsikan. Ya, jadi kemampuan mendeskripsi dari sebuah gagasan visual itu yang harus dimiliki oleh desainer juga. Ya. Jadi jangan cuma bisa gambar tok, tapi itu anak D3 saja cukup. Tapi kalau seorang sarjananya, dia harus mampu mendeskripsikan, bahkan mampu menganalisa kenapa suatu bentuk visual itu bisa terbentuk, tersusun. Asalnya dari mana? Terus ke mana nanti, untuk apa tujuannya, ya? Jadi nanti Pak Edi kerangkai saja di dalam classroom ya. Nanti Pak Edi berikan penjelasannya di dalam classroom ya, classroom. Selamat siang, selamat mengerjakan tugas. Kita terus melakukan pembelajaran dan riset kita, terus ada progres tiap minggu, ya, sehingga dengan pemahaman peningkatan
progres dari hasil kajian kalian itu kita semakin menguasai materi atau kompetensi yang diharapkan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.